Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Lusna dari Offering A. Saya Hofifatul Laili. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sains Dasar Berkelanjutan. Langsung saja, kami mengambil tema tentang SDGs nomor 4, Quality Education. Jadi kita akan membahas tentang pentingnya kualitas pendidikan untuk bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa tingkat pendidikan di Indonesia sangatlah rendah karena banyak faktor yang melatar belakangi masalah-masalah ini. Salah satunya tentang 30% anak usia dini tidak mendapatkan pendidikan yang layak, 67% terjadi masalah kesetaraan, dan 1 dari 3 sekolah tidak memiliki tempat yang layak untuk siswa-siswanya. Selanjutnya, berdasarkan data yang dirilis oleh worktop20.org, pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari 209 negara di seluruh Indonesia. Hal-hal utama yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada, salah satunya yang pertama yaitu peningkatan sarana prasarana, di mana sekolah harus memenuhi dan memperbaiki semua surplus dan seorang guru harus memahami fungsinya untuk memaksimalkan proses pembelajaran, di mana kita mendapatkan sarana prasarana yang layak untuk proses pembelajaran itu menjadikan kita nyaman dan mudah untuk menyerap ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi jika sarana prasarana dalam suatu sekolah itu tidak memadai, itu akan membuat kita dalam proses pembelajaran itu kurang nyaman dan tidak bisa menyerap pembelajaran dengan maksimal. Yang kedua yaitu pemanfaatan iptek. Dengan berkembangnya teknologi ini dapat menunjang proses pembelajaran karena teknologi dapat diakses setiap waktu dan dapat menambahkan pengetahuan dan kreativitas peserta didik dan seorang guru jika harus mampu mengoptimalkan secara benar, di mana dengan berkembangnya teknologi sekarang itu memudahkan kita peserta didik untuk mencari materi-materi yang kita butuhkan sehingga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Yang ketiga yaitu peningkatan literasi. Peserta didik harus berusaha untuk memahami dan menguasai materi-materi yang telah diajarkan oleh seorang guru untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan agar menjadi peserta didik yang berkualitas. Selain kita itu diterangkan sama seorang guru itu kita harus di rumah itu harus mengulang lagi pembelajaran yang udah diajarkan biar lebih istilahnya nyantol kita lebih paham tentang pembelajaran itu. Selanjutnya ada peningkatan kualitas guru. Untuk hal ini tidak hanya untuk peserta didik, tapi juga guru harus meningkatkan kualitas supaya mengajar dengan optimal dan maksimal. Pemerintah perlu membangun kemandirian dan keprofesionalan seorang guru dengan beberapa program seperti adanya sertifikat guru, program PKG, MGPB, dan KKG. Selanjutnya ada peningkatan materi. Jadi tidak hanya terfokus pada buku, guru juga harus bisa menjelaskan konteks-konteks yang tercakup dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita amalkan dan kita lakukan. Jadi tidak hanya terfokus pada PPT maupun buku, karena banyak sekali mungkin umum sering juga kita alami tentang guru yang terlalu fokus pada PPT dan lalai terhadap siswanya. Di saat PPT tidak sesuai dengan pembelajaran, maka guru juga seharusnya bisa menjelaskan hal-hal di luar tersebut. Selanjutnya ada peningkatan metode belajar. Seorang guru maupun siswa juga harus menemukan metode belajar yang tepat untuk mendapatkan pendidikan
dan kenyamanan saat belajar. Jadi ada feedback antara guru dan siswa, tidak hanya satu arah. Karena banyak sekali guru-guru yang belum menyadari hal ini. Jadi kita seharusnya bisa menyadari dan merubah metode belajar dengan metode belajar yang efektif. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.